Assalamualaikum teman-teman. Nah, kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang hasil dari penelitian kami atau hasil dari analisis kami untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia yang diampu oleh Bapak Jagat Aditya Dewantara. Indonesia sekarang tercatat memiliki 38 provinsi yang membentang dari Sabang hingga ke Merauke. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini memiliki salah satu hal yang menarik adalah terdapat sungai yang begitu panjang. Namanya itu adalah Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ini terbentang dari Kabupaten Putus Ibau hingga melewati Sanggau, Sintang, Sekadau, dan berakhir pada Selat Garimata. Panjang dari Sungai Kapuas ini adalah 1143 km. Jadi di sisi pinggiran Sungai Kapuas itu terdapat sebuah kampung yang biasa kita kenal dengan Kampung Beting. Siapa yang tidak tahu dengan Kampung Beting kan di daerah Pontianak. Nah, di dalam Kampung Beting itu terdapat cagar budaya yang biasa isinya ada Istana Kadria, Masjid Jami, dan kegiatan merem karbet yang biasa kita lakukan di bulan-bulan puasa gitu. Di sisi lain, Kampung Beting terdapat sisi gelapnya yaitu dengan sebutan Kampung Rawan Narkoba. Karena secara histori dan realita sekarang, banyak berbagai media mengatakan bahwa Kampung Beting itu sebagai kampung tempat transaksinya jual beli narkoba. Maka dari itu kami mencoba menjejaki Kampung Beting sebagai wilayah rawan narkoba. Kami meneliti ini dibantu oleh salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya atas permintaan beliau sendiri dengan tujuan demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Kami menanyakan kepada narasumber kami tentang anggapan atau sebutan Kampung Beting itu sebagai kampung rawan narkoba. Nah, beliau menjawab bahwa sebutan atau anggapan itu hanya ada pada zaman sekarang aja karena sebutan itu baru ada sekitar 20 tahun yang lalu. Beliau meneruskan bahwa sebenarnya orang-orang masyarakat di Beting itu orang-orang yang ramah dan sopan-sopan. Makanya ada semboyan untuk orang Beting itu yang dikenal dengan awak datang kami sambutnya. Jadi kalau mereka ada yang baru datang dari Kampung Beting itu disambut dengan ramah, sopan gitu. Kecuali ada mereka membuat ulah. Makanya Kampung Beting juga langsung mengambil tindakan seperti yang ada di berita-berita zaman sekarang ini. Lalu pertanyaan kami, kenapa sih masyarakat itu menganggap bahwa Kampung Beting itu sebagai kampung rawan narkoba? Kemungkinan itu timbul karena berbagai media yang ada di zaman sekarang kan. Banyak banget media-media yang mengabarkan bahwa Kampung Beting itu sebagai Texas City from Pontianak atau lain sebagainya. Dan banyak media-media mengabarkan video penggerebekan dan lain sebagainya. Jika kita menelusuri di wilayah-wilayah lain juga terdapat penggerebekan narkoba dan kasus-kasus narkoba juga gitu. Tapi karena di Beting ini sudah banyak media yang mengabarkan sehingga masyarakat mengambil suatu kesimpulan bahwa memang di Kampung Beting itu adalah kampung yang rawan narkoba seperti itu. Ini contoh beberapa media yang mengabarkan kasus narkoba di Kampung Beting. Dalam teori Behavioris Manifesto mengatakan juga bahwa perilaku itu ditentukan oleh pengaruh lingkungan. Pendapat Shade and Brown, stigma atau stereotip itu ditentukan oleh perilaku masyarakat tertentu. Jika perilakunya negatif, maka stigma negatif juga akan muncul. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang masyarakat Beting rasakan gitu kan dengan adanya anggapan atau sebutan seperti itu? Apakah berpengaruh ke dalam bidang pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya? Setelah kami menanyakan kepada narasumber kami, ternyata beliau menjawab bahwa warga-warga Beting juga melek dalam pendidikan. Mereka juga ada yang sampai menjadi polisi, kemudian menjadi sarjana, juga ada di warga Beting. Kemudian di bidang pekerjaan mereka juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu seperti itu.
Kemudian hanya di wilayah Pontianak Timur aja narasumber kami mengatakan bahwa tidak diberi kepercayaan untuk mengambil suatu barang kredit karena banyak yang banyak pengalaman yang tidak membayar, seperti itu aja. Selebihnya warga Beting juga sama kayak warga-warga yang lain menjalani kehidupannya. Nah, beralih dari soal narkoba di Kampung Beting, kita juga tidak bisa menutup mata tentang wisata air yang ada di Kampung Beting. Sudah dibangun oleh Pemkot kita, Bapak Sutarmiji. Di bagian pinggiran Sungai Kapuas itu ada Waterfront City, kemudian ada yang lebih menarik, ada 2 cagar budaya yang ada di Kampung Beting yang menjadi menarik kampung itu sendiri, yaitu Istana Kadria dan Masjid Jami. Itu yang perlu kita lestarikan dan perlu kita jaga, rawat sama-sama agar Kalimantan Barat khususnya di Kampung Beting itu tidak hanya serta-merta dikenal sebagai kampung yang negatif seperti itu. Ada juga hal-hal yang bisa kita gali di Kampung Beting itu sendiri. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak melupakannya. Hey, Kapuas. Hey, Kapuas. Hey, sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Hey, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Bang, Yang Korea,